Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 2116010045 dari kelompok 2. Di sini saya mencoba menjelaskan saldo normal akun, cara menjurnal dan memposting ke buku besar. Yang pertama yaitu saldo normal akun. Kakak-kakak dan teman-teman bisa melihat atau membaca tulisan yang telah saya ketikkan di sini, yaitu jumlah kenaikan yang dicatat dalam suatu akun biasanya sama atau lebih besar daripada jumlah penurunan yang dicatat dalam akun tersebut. Dengan demikian, saldo normal akun suatu akun bisa debit atau kredit, bergantung apakah kenaikan akun tersebut dicatat sebagai debit atau kredit. Lebih jelasnya, teman-teman atau kakak-kakak bisa melihat foto yang saya tampilkan di video ini, yaitu pada tampilan 3. Aturan debit dan kredit saldo normal akun. Pada foto itu atau tampilan 3 itu dijelaskan bahwa aset atau pada akun aset, jika kenaikan saldonya meningkat, itu diletakkan di sebelah debit atau di sebelah kiri. Sedangkan pada liabilitas atau akun liabilitas, apabila saldonya meningkat atau naik, letaknya di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Dan ekuitas pemilik sama dengan liabilitas tadi, yaitu apabila saldo kenaikan meningkat, maka diletakkan di sebelah kredit, dan juga akun pemilik atau penarikan. Akun penarikan pemilik ini apabila saldonya meningkat, maka diletakkan di sebelah debit sama seperti aset tadi. Sedangkan akun laporan laba rugi ditambah akun pendapatan apabila saldonya meningkat, maka diletakkan di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Begitu juga dan sebaliknya. Dan seterusnya yaitu akun beban. Akun beban apabila kenaikan saldonya meningkat, maka dia diletakkan di sebelah debit atau di sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa di gambar itu ada yang diberi warna seperti warna hitam, itu menandakan sisi akun untuk mencatat kenaikan dan saldo normal pada sebuah akun. Nah, teman-teman atau kakak-kakak, dari yang saya jelaskan tadi, semoga kakak-kakak atau teman-teman dapat memahami aturan debit dan kredit saldo normal akun dan di mana diletakkannya. Selanjutnya yaitu cara membuat jurnal. Kakak-kakak atau teman-teman bisa membaca tulisan yang telah saya buatkan di video ini, yaitu dengan menggunakan aturan debit dan kredit. Sebuah transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan yang disebut jurnal. Jurnal ini berfungsi sebagai catatan ketika transaksi terjadi dan dicatat. Sebagai contohnya, kami membuat di sini yaitu transaksi Solusinet selama bulan November. Yang pertama, transaksi A. Pada tanggal 1 November, Cinta Cita menyetorkan 25 juta di rekening bank atas nama Solusinet. Dari transaksi di atas tadi, kita dapat menganalisis bahwa transaksi itu meningkatkan akun sebuah aset dan meningkatkan akun modal pemilik. Dari transaksi itu dicatat ke dalam jurnal sebagai kenaikan di sebelah debit akun kas dan kenaikan di sebelah kredit akun modal Cinta Cita. Sebagaimana yang teman-teman atau kakak-kakak bisa lihat pada foto yang saya tampilkan ini, itu adalah foto cara transaksi tadi mengubahnya ke jurnal.
Nah, untuk membuatnya ke jurnal, kita harus tahu dulu apa nama-nama akun yang terdapat dalam transaksi tersebut. Dalam transaksi tadi yang dapat teman-teman lihat di sebelumnya itu, transaksi itu dicatat dalam jurnal sebagai kenaikan pada debit akun kas dan kenaikan pada kredit akun modal Cinta-Cita. Nah, dari analisis kita tadi terdapat 2 akun dalam transaksi yang telah kita bacakan tadi, yaitu akun kas dan akun modal. Sebelum kita membuat jurnal, kita setelah mengetahui akun-akunnya, kita akan menggunakan langkah-langkah untuk membuat jurnal itu. Langkah pertama, tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal. Langkah kedua, nama akun yang didebit ditulis pada batas kiri di bawah kolom deskripsi dan jumlah yang didebit dimasukkan ke kolom debit sebagaimana yang dapat teman-teman atau kakak-kakak lihat pada foto yang saya tampilkan ini. Langkah ketiga, nama akun yang dikredit ditulis di bawahnya, agak menjorok ke kanan karena ia terletak pada kredit. Jumlah yang dikredit dimasukkan ke kolom kredit. Langkah keempat, penjelasan ringkas bisa dimasukkan di bawah akun yang dikredit. Penjelasan ringkas ini ialah yaitu transaksi apa yang kita jelaskan. Itu ditulis atau dimasukkan di bawah akun yang dikredit. Langkah kelima, kolom referensi posting dibiarkan kosong ketika jurnal dicatat pertama kali. Kolom ini digunakan ketika jurnal dipindahkan ke buku besar. Dan setelah kita masukkan akun-akun itu ke jurnal, selanjutnya ada dampak persamaan akuntansi. Dampak persamaan akuntansi ini yaitu tadi aset pada kas. Kas terletak pada debit yaitu di sebelah kiri, maka ditulis di sebelah kiri. Dan modal Cinta-Cinta yaitu pada sebelah kredit yaitu di sebelah kanan. Proses pencatatan transaksi dalam jurnal disebut menjurnal. Bentuk pencatatan transaksi disebut ayat jurnal. Selanjutnya ada transaksi B. Pada tanggal 5 November, Solusinet membeli tanah seharga 20 juta secara tunai. Transaksi ini dicatat di jurnal sebagai kenaikan 20 juta pada debit pada akun tanah dan penurunan pada kredit 20 juta pada akun kas. Sebagaimana teman-teman atau kakak-kakak bisa melihat foto yang saya tampilkan di video ini. Transaksi B ini sama dengan transaksi A tadi, yaitu cara menjurnalnya kita gunakan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi, yaitu langkah pertama, tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal sebagaimana yang kakak lihat pada gambar yang tampilkan ini. Langkah kedua, nama akun yang didebit ditulis pada batas kiri di bawah kolom deskripsi dan jumlah yang didebit dimasukkan ke kolom debit. Langkah ketiga, nama akun yang dikredit ditulis di bawahnya, agak mencorok ke kanan. Jumlah yang dikredit dimasukkan ke kolom kredit. Langkah keempat yaitu penjelasan ringkas bisa dimasukkan di bawah akun yang dikredit. Nah, bedanya pada transaksi A tadi, penjelasan ringkasnya yaitu melakukan investasi kas di Solusinet. Sedangkan pada transaksi B yaitu penjelasannya membeli tanah untuk membangun gedung. Karena pada transaksi B ini digunakan untuk membeli tanah. Selanjutnya transaksi C. Transaksi C ini juga sama seperti
transaksi A dan B tadi. Nah, untuk transaksi C, D, dan seterusnya, kakak-kakak bisa melihat dan memahami transaksi A dan B yang telah saya jelaskan tadi. Transaksi C sampai H ini itu semuanya sama seperti transaksi A dan transaksi B. Nah, sekarang kita langsung saja pada memindah bukukan ayat jurnal ke dalam buku besar. Di sini dapat kakak-kakak dan teman-teman lihat yang ada saya tuliskan di video ini, yaitu proses memindahkan debit dan kredit dari ayat jurnal ke dalam akun disebut pemindah bukukan atau posting. Sebagai contoh posting ini, kami ambil contoh transaksi pada bulan Desember. Untuk catatan, untuk memindah bukukan jurnal ke buku besar atau posting, buat dulu kolom-kolom nama per akun sesuai dengan nama akun yang tertera di ayat jurnal. Memindah bukukan atau memposting itu letak semua debit dan kredit sama dengan yang di jurnal dan tidak boleh debit pada jurnal dipindahkan ke kredit yang berada di buku besar. Begitu juga sebaliknya. Contoh transaksi. Pada tanggal 1 Desember, Solusinet membayar premi sebesar 2.400.000 untuk polis asuransi komprehensif yang melindungi terhadap liabilitas pencurian dan kebakaran. Masa perlindungan polis asuransi adalah 1 tahun. Dari transaksi yang telah saya bacakan tadi, di sini saya tampilkan sebuah foto atau gambar, yaitu tampilan keempat, diagram pencatatan serta posting debit dan kredit. Sebagai contoh posting dari transaksi 1 Desember yang sebelumnya. Pada tampilan keempat ini, kita buat dulu jurnalnya. Dari transaksi tadi, kita dapat menganalisis bahwa akun jurnalnya ada 2, yaitu asuransi dibayar di muka dan kas. Setelah kita menemukan akun-akunnya, kita masukkan ke dalam jurnal, yaitu asuransi dibayar di muka dan kas. Setelah kita membuat jurnalnya, baru kita posting ke buku besar. Langkah-langkah yang harus kita gunakan untuk memposting dari jurnal ke buku besar, yang pertama adalah tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal pada akun yang bersangkutan. Untuk langkah-langkah atau cara membuat jurnal ke buku besar, di sini saya tampilkan beberapa langkah-langkah, yaitu langkah pertama, tanggal transaksi dimasukkan ke dalam kolom tanggal pada posting di setiap nama akun yang bersangkutan. Langkah kedua, jumlah transaksi pada debit dimasukkan ke dalam kolom debit pada nama akun yang bersangkutan. Begitu juga dengan kredit. Langkah ketiga, nomor halaman jurnal dimasukkan ke dalam kolom referensi posting atau refpost pada nama akun yang bersangkutan. Langkah keempat, nomor akun di buku besar dimasukkan ke dalam kolom referensi posting atau refpost pada jurnal. Supaya lebih jelasnya, saya akan menampilkan contoh transaksi, yaitu pada tanggal 1 Desember, Solusinet membayar sewa tempat untuk bulan Desember sebesar 800.000. Perusahaan yang menyewakan tempat untuk Solusinet sekarang meminta pembayaran sewa dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya dan bukan di akhir bulan. Ayat jurnalnya bisa teman-teman lihat di foto yang saya tampilkan ini. Di situ ada ayat jurnal. Ayat jurnal itu setelah kita menemukan nama-nama akunnya yang ada pada transaksi itu, kita pindahkan ke ayat jurnal. Setelah dapat nama-nama akunnya, maka kita pindahkan ke
baru kita pindahkan ke buku besar, seperti contoh pada transaksi sebelumnya. Begitu juga dengan transaksi yang berikutnya sampai tanggal 4 Desember, 6 Desember, 13 Desember, 16 Desember, 20 Desember, 21 Desember, 23 Desember, 27 Desember, 31 Desember, 31 Desember, 31 Desember. Ini sama transaksi pada tanggal 31 Desember. Pendapatan diterima yang dicatat pada piutang untuk setengah bulan kedua di Desember adalah 1.120.000. Sampai pada tanggal 31 Desember ini, transaksinya kita buatkan jurnalnya dulu semuanya di setiap tanggal. Setelah kita membuat ayat jurnalnya, maka baru kita posting ke buku besar. Sebagaimana yang telah saya tampilkan di tampilan 5 ini, yaitu penerimaan kas dalam bisnis perdagangan. Dapat kakak-kakak dan teman-teman lihat dan baca, yaitu jurnal untuk Solusinet sejak dibuat dari tanggal 1 November ditampilkan pada tampilan 5 di samping ini. Di tampilan 5 ini juga menyajikan buku besar setelah seluruh transaksi bulan November dan Desember diposting. Nah, dapat kakak-kakak lihat di foto itu bahwa itu ada buku besar pada akun kas. Walaupun di setiap transaksi jurnal-jurnal tadi banyak yang namanya kas-kas, tapi pada buku besar kolom kas cuma dibuat satu. Jadi setiap yang bersangkutan dengan kas maka dimasukkan ke kolom akun kas ini. Begitu juga dengan akun-akun yang ada di jurnal. Nama-nama akun yang di jurnal dibuat kolomnya per akun. Tidak untuk satu untuk semuanya, tapi per akun. Contohnya akun piutang usaha, akun bahan habis pakai, akun asuransi dibayar di muka. Setiap yang bersangkutan dengan akun-akun itu dimasukkan ke kolom per akun yang telah ada judulnya. Begitu juga dengan akun-akun ini sambungan dari foto sebelumnya sampai ini, sampai beban lain-lain, akun beban lain-lain. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kalau banyak salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.